Latar belakang. Analisa pekerjaan merupakan proses untuk memahami tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu posisi pekerjaan, kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan, serta karakteristik lingkungan kerja yang terkait dengan posisi tersebut. Analisa pekerjaan penting dalam manajemen sumber daya manusia karena memberikan informasi penting tentang kebutuhan tenaga kerja, pengembangan keterampilan, serta pengelolaan kinerja dan penggajian. Pendahuluan. Pengelolaan sumber daya manusia adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Oleh karena itu, fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, perusahaan, organisasi ataupun kelembagaan dapat tercapai. Di samping itu, dengan prosedur pengelolaan sumber daya manusia yang baik diharapkan kekurangan dan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu yang terkait dengan kemampuan daya saing, dapat teratasi. Suatu bukti bahwa bangsa Indonesia masih belum siap untuk bersaing dalam dunia global dapat dilihat dari kemampuan daya saing sumber daya manusianya. Tenaga ahli kita belum cukup memadai untuk bersaing di tingkat global. Dilihat dari pendidikannya, angkatan kerja kita saat ini sungguh memprihatinkan. Sebagian besar angkatan kerja, 53%, tidak berpendidikan. Mereka yang berpendidikan dasar sebanyak 34%, berpendidikan menengah 11%, dan yang berpendidikan tinggi, universitas, hanya 2%. Padahal tuntutan dari dunia kerja pada akhir pembangunan pada jangka panjang 2 nanti mengharuskan angkatan kerja kita berpendidikan. Dari angkatan kerja yang ada hanya 11% saja yang tidak berpendidikan, 52% berpendidikan dasar, 32% berpendidikan menengah, dan 5% dari angkatan kerja harus telah berpendidikan universitas. Tinjauan mengenai pengelolaan SDM. Pengelolaan sumber daya manusia dalam istilah lain sering disebut Personal Management, Human Resources Administration, Umi Sukamti, 1989-4. Beberapa istilah tersebut dalam bidang pendidikan merupakan salah satu substansi dari manajemen pendidikan. Edwin B. Filippo, 1984, menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan atau sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Menurut Hahnemann, 1989-2, menyatakan bahwa Personal of Human Resources Management is a set of organization-wide function or activities that are designed to influence the activeness of employees in the organization. Manajemen sumber manusia pribadi adalah seperangkat fungsi atau kegiatan organisasi yang luas yang dirancang untuk mempengaruhi kegiatan jika karyawan dalam organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan deskripsi dari administrasi atau manajemen pendidikan dengan mengidentifikasi suatu fungsi-fungsinya dengan suatu setting proses administrasi atau manajemen pendidikan yang didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu maupun organisasi. Menurut Castetter, 1981-3, proses administrasi atau manajemen tersebut meliputi planning, recruitment, selection, induction, appraisal, development, compensation, bargaining, security, continuity, and information. Sedangkan Randall, 1987-29, mengidentifikasikan yang meliputi planning, staffing, appraising,
compensation, and training. Menurut Randall S. Schuller dan Susan E. Jackson, 1997, sumber-sumber dan metode tersebut adalah sumber internal. Sumber-sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dan dipanggil kembali. Adapun metode yang dapat digunakan adalah dengan menempelkan pemberitahuan pada papan pengumuman lisan, penelitian riwayat kerja karyawan, personal records, penelitian daftar promosi berdasarkan kinerja, melakukan pemeringkatan dari kegiatan penilaian, melakukan pengecekan daftar senioritas, dan melihat daftar yang dibuat menurut keterampilan pada sistem informasi sumber daya manusia perusahaan. B. Sumber eksternal adalah sumber untuk mendapatkan karyawan dari luar perusahaan yang memiliki bobot atau kualifikasi tertentu. Sumber yang dapat dilakukan adalah dengan program referral karyawan, yaitu ikatan secara lisan, walk-in applicant, di mana sejumlah pelamar mencalonkan diri dengan mendatangi langsung bagian rekrutmen di perusahaan tersebut, melalui biro-biro tenaga kerja, melalui perusahaan lain, melalui biro-biro bantuan sementara, melalui asosiasi atau serikat dagang, sekolah, WNA, warga negara asing. Adapun metode yang dapat digunakan adalah melalui iklan radio dan televisi, iklan di koran dan jurnal perdagangan. Proses seleksi merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam keseluruhan dalam proses manajemen sumber daya manusia. Pernyataan ini didasarkan pada suatu alasan bahwasannya organisasi ataupun perusahaan akan mendapatkan sejumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan atau tidak adalah sangat tergantung pada cermat tidaknya proses seleksi ini dilakukan. Dan proses seleksi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekrutmen. Menurut Uni Sukamti, 1989-153, mendefinisikan seleksi sebagai suatu proses penetapan pelamaran yang mana di antara mereka direkrut dengan melalui pertimbangan persyaratan untuk dapat diterima dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Namun demikian, dalam proses seleksi menurut Sondang P. Siagian, 1999-133, ada 4 macam tantangan yang perlu diperhatikan dan dihadapi oleh para petugas seleksi dalam menentukan jenis dan langkah-langkah dalam proses seleksi, yaitu penawaran tenaga kerja, tantangan etis, tantangan organisasional, dan kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan. Pengelolaan sumber daya manusia adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Oleh karena itu, fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, perusahaan, organisasi ataupun kelembagaan dapat tercapai. Rekrutmen yang merupakan upaya untuk menghasilkan suatu pool pelamar kerja untuk ditempatkan pada posisi pekerjaan yang lowong diperoleh melalui sumber eksternal maupun internal. Seleksi yang dilakukan oleh perusahaan, organisasi ataupun lembaga tertentu harus dapat dipastikan bahwa sumber daya manusia yang terseleksi tersebut adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan kerja dan dapat bekerja di perusahaan.